Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Oke. Ini pertemuan pertama ya kita di channel YouTube Al-Mawardi. Nah, saya mencoba berbagi ilmu ya, sama-sama belajar gitu ya. Yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang matan jurmiyah ya, kaidah dalam bahasa Arab yang sangat terkenal sekali di kalangan pesantren untuk para pemula dalam mempelajari bahasa Arab ya, terutama orang-orang yang berminat untuk mempelajari sumber-sumber keislaman langsung seperti Al-Quran, Sunnah, kitab-kitab Taurat, dan lain sebagainya ya. Oke, sebelum kita masuk ke kajian, untuk keberkahan dan kelancaran kajian ini, kita kirimkan ke Fatihah kepada para guru-guru kita, orang tua kita, dan kaum muslimin pada umumnya, terutama untuk pengarang kitab ini ya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, seorang ulama dari Fes, Maroko. Jadi ini kitab kalangan ulama Maroko ya. Lebih terkenal kitabnya daripada namanya. Ini salah satu bukti keberkahan dari kitab ini ya. Al-hadina wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, yang pertama kita bacakan dulu kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, adapun kalam, huwa ialah adapun kalam, al-lafzu ialah lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang bisa memberikan pengertian, bil wad'i dengan bahasa Arab, wa qasamuhu, dan adapun bagiannya kalam itu salah satu ialah ada 3. Apa saja? 1 ismun, pertama kalimat isim, wa fi'lun, kedua kalimat fi'il, wa harfun, dan kalimat huruf. Nah, oke, untuk memperjelas apa itu istilah kalam, kita wajib tahu dulu apa yang membentuk kalam itu. Jadi kalau sekarang itu kebanyakan orang kan istilah ini tapi nggak paham yang membentuk istilah tersebut menjadi sebuah istilah gitu. Jadi kita harus paham dulu dari mana nih kebentuknya kalam itu dari mana. Nah, di sini kita jelaskan secara singkat biar lebih mudah untuk paham kalam itu seperti apa nanti. Oke. Yang pertama ya, yang kita harus pahami dulu sebelum berbicara tentang kalam, satu ada kalimat. Nah, kalimat ini, mohon tulisannya kurang bagus ya. Kalimat ini dalam bahasa Arab ada 3 macam ya. Jadi orang pertama kali ketemu bahasa Arab pasti satu namanya kalimat isim, kedua namanya kalimat fi'il, ketiga namanya kalimat huruf. Semua teks Quran, hadis yang begitu banyak
kitab ulama yang berjuta-juta lembar, bermiliar kata, itu cuman ada ini aja. Isim, kalau nggak fiil ya huruf. Udah. Nah, gitu kita perlu membentuk pola pikir ini dulu di awal. Lalu untuk memudahkan nanti bahwa oh ternyata bahasa Arab itu bisa dipelajari. Bukan sesuatu yang menakutkan, itu aja. Oke? Nah, isim pertama kali satu isim ya. Kalimat ini kan bisa juga diartikan lafzun kalau yang di definisi awal lafaz gitu kan yang lafzu nah lafaz atau kalimat karena lafaz itu kan sesuatu yang memuat huruf hijaiyah. Kalimat juga sama. Kalimat itu qaulun mufrad. Qaul mufrad, kata tunggal. Jadi kalau Anda ketemu kata tunggal itu bisa isim, bisa fiil, bisa huruf. Oke ya. Yang pertama kita isim dulu. Kita tidak menjelaskan isim seperti apa, nanti dijelasin di bab selanjutnya. Cuma kita kasih contoh aja. Isim itu contoh Zaidun, nama orang. Masjidun, nama tempat. Jamalun, jangan Jamalun ya, tidak terkenal. Hasanun, baik. Nah, kedua, ada kalimat yang bernama fi'il. Fi'il itu kata kerja ya. Kalau isim tuh anggap aja kata yang kita ambil gampangnya aja. Isim itu kata benda, kata sifat. Untuk gambaran saja ya, bukan definisi. Kata benda, kata sifat yang gampang. Saya masjid, Hasan bagus gitu. Sifat jelek, bagus jelek, Hasan, masjid, musola itu pokoknya yang mode-mode begitu itu isim. Yang pertama, yang kedua fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu kata kerja seperti jalasa, duduk, kataba, tulis, qoro'a, baca. Kalau ketemu kata kerja dalam bahasa Arab itu namanya kalimat fi'il. Nah, kalimat huruf apa ini? Nah, kalimat huruf ini gampangannya dia itu tidak punya makna sendiri kalau nggak disambungkan ke kalimat yang lain, baik ke ini, ke isim atau ke fi'il. Contoh, ila, ke, min, dari. Ila, ke, min, dari. Nah, ini kan nggak ada maknanya. Kecuali kalau disambung ke sini. Contoh, ini ya. Ilal masjidi. Ke masjid. Nah, mulai ada maknanya kelihatan ya. Nah, gitu. Atau minal madrasati boleh. Kita ambil contoh ini aja. Nah, komponen 3 ini yang membentuk bahasa Arab secara keseluruhan. Jadi nggak usah pusing-pusing. Bahasa Arab itu cuma ada ini, isim, ada kalimat fi'il, ada huruf. Nah, ini yang pertama kita harus terapkan di otak kita, di pemahaman kita bahwa semua yang ada di bahasa Arab, baik di Quran, hadis, kitab-kitab ulama, Taurat itu, isinya cuma ini doang. Jadi nggak usah pusing dulu ya. Nah, itu. Oke. Yang kedua, yang membentuk kalam itu. Ini yang pertama, nih yang kedua, murokkab. Itu kalimat
dua atau lafaz, kedua murokkab. Nah, murokkab ini apa? Susunan kalimat. Ya. Jadi ketika sudah ada kalimat, nah kalimat ini disusun. Mau jadi apa nih? Nah, contoh. Nah, jalasa Zaidun. Jalasa duduk, Zaidun siapa? Zaid. Ini kan dua ini ya. Dua kalimat nih. Ini isim, ini fiil, jalasa Zaidun, ini fa'il, yaitu merupakan bagian dari termasuk kalimat isim. Ini namanya, gampangnya itu kalau kita nanti ketemu bahasan selanjutnya, itu namanya jumlah fi'liyah. Nah, contoh lagi. Zaidun muslimun. Zaid seorang muslim. Ini kan isim. Kalau nanti ketemu di mubtada khobar ya, nanti pembahasan itu namanya jumlah ismiyah atau al-jumlatul fi'liyatu atau al-jumlatul ismiyatu. Nah, ini model-modelnya begini. Kumpulan kata, murokkab itu kumpulan kata nih, membentuk sebuah susunan kata, itu namanya murokkab. Zaidun muslimun, jalasa Zaidun jumlah fi'liyah. Ada juga yang namanya Zaidun muslimun jumlah ismiyah, karena isim. Ada juga jumlah, contoh ya, banyak jumlah itu. Namanya seperti kitabu Zaidin. Kitabnya si Zaid. Nah, ini namanya murokkab idopi lah, atau tarkib idopi. Atau yang kita kenal mudhof dan pemudhofun ilaih. Mudhof ilaih nanti kita ketemu pembahasan ini. Ini cuma untuk sebagai contoh aja ya. Nah, oke. Ketika ada kata disusun model begini, jalasa Zaidun dikenal dengan istilah jumlah fi'liyah, Zaidun muslimun dikenal dengan jumlah ismiyah, atau ada tarkib atau murokkab yang namanya murokkab idofi atau mudhof ilaih. Contohnya kitabu Zaidin. Nah, itu kan kembali ke definisi ya. Tinggal sekarang diuji aja, diuji. Mufid, apakah iya, naam, atau apakah la. Ini kayak kalau di algoritma ketemu bahasa if, jika ini benar maka ini, jika ini salah maka ini, gitu aja. Sama ini juga kalimat ada udah kesusun nih. Nah, dia bisa jadi kalam. Kita uji saja. Dari murokkab ini, yang susunan ini bisa nggak layak disebut kalam? Gitu aja.
Kalau jumlah yang pertama jalasa Zaidun, Zaidun muslimun, jumlah ismiyah sama fi'liyah ini masuk ke sini. Naam ya. Ini masuk jumlah ismiyah sama fi'liyah ini bisa dikatakan kalam. Karena ketika jalasa Zaidun, Zaidun muslimun, jalasa duduk siapa Zaid, saya ngomong, orang yang mendengarkan udah paham apa yang saya omongkan. Oke? Oke. Nah, maka dites. Oh, ketika saya dan orang yang mendengarkan omongan saya paham dengan apa yang saya katakan, maka itu sudah masuk kategori kalam. Selesai. Ya. Gimana kalau seandainya dia murokab nih, tapi nggak masuk mufid, nggak bisa mengartikan pengertian yang sempurna. Contoh, yang ini. Tazbu Zaidin. Atau kita istilah mudhof wa mudhofun ilaih. Ada istilah mudhof ilaih nanti ya. Ini mah kita sebagai contoh aja. Gak usah pusing dengan istilah-istilah di sini ya. Nah, gimana kalau sepertinya ada murakab seperti ini, targib seperti kita Abu Zaidin. Ini masuk kalam nggak? Gitu aja. Ditauji. Oh, berarti ini nggak masuk ke kalam. Kalam bukan masuk ke kalam. Karena apa? Karena dia tidak memberikan pemahaman yang sempurna. Kita Abu Zaidin, kitabnya Zaid itu merah apa hijau, apa yang mana itu belum paham ya. Oke. Ya, seperti ini sebenarnya kalam itu. Tidak sesangar atau sesuai yang kita bayangkan. Pokoknya ketika ada kalimat tersusun bisa memberikan pengertian yang jelas, itu udah kalam. Gimana kalau kalimatnya udah ada kalimat tersusun tapi tidak memberikan pemahaman yang jelas, seperti mudhof ilaih ini, kita Abu Zaidin ini. Apa disebut kalam? Tidak. Oke. Oke, teman-teman, gitu ya. Untuk paham kalam tuh sesederhana ini. Oke ya. Terus kenapa disebut wadho? Tadi nggak disebutin di sini. Wadho itu udah dilewati dengan bahasa Arab. Kita sudah paham lah bahwa kita lagi bahas bahasa Arab, gak usah bahasa yang lain. Jadi saya tidak masukkan unsur wadho di sini. Walaupun di definisi musannif tadi ngatain wadho itu disebutkan. Jadi cukup dengan memahami kalam itu apa, yaitu ketika ada kalimat disusun mufid apa enggak nih. Kalau dia susunan ini mufid seperti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maka layak disebut kalam. Kalau dia enggak mufid, atau mudhof ilaih, dia belum dikatakan kalam. Oke? Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maklum ya, baru pertemuan pertama. Saya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.